sudah ada yang bergabung. Terima kasih. Bapak Anwar Panjab, alhamdulillah. Apa kabar Panjab? Pak Anwar Harpai Maleholo, Manado. Alhamdulillah. Boleh baku telepon ulang ini sebentar untuk berbagai tips. Saya akan bahas lagi apa yang Pak Anwar telah berbagi kemarin. Tes 1 2 1. Tes 1. Suaranya terdengar Pak Anwar. Cek sound. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai pembahasan kita dan sharing kita tentang tips agar kita bisa menjadi pemenang di tahun 2022 ini. Oke, Anda juga bisa membagikan link ini kepada teman-teman agar bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita bisa menjadi pemenang di tahun 2022 ini. Kita akan menerima berbagai sharing dari teman-teman para pemirsa ya Facebook untuk bisa menjadi pemenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, apa kabar hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya? Saya sehat, saya bahagia. Insya Allah di tahun 2022 ini kita semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, semakin sukses, semakin bahagia dan semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, para Facebooker semuanya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan Anda semua di Facebook saya, Suyanto Yusuf, bisa berbagi link ini agar kita bisa mendapatkan ilmunya secara bersama-sama, resep bagaimana bisa menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Facebooker yang berbahagia hari ini, saya ingin membacakan yang episode kemarin. Itu kita sudah membahas juga ada ada tips, ada trik dari beberapa Facebooker yang sudah menyampaikan tips bagaimana bisa menjadi pemenang. Jadi hari ini saya ingin mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Facebooker sekalian, para sahabat-sahabat kita yang masuk pada bagian pertanyaan. Jadi ada bagian chatting di sini. Jadi kita mulai dengan Pak Anwar. Ada juga yang belum terjawab ya. Mohon maaf ini Pak siapa namanya ini? Pak Fazlul ya. Pak Habibi, Pak Fazlul Syawi yang belum terjawab pertanyaannya kemarin. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa tahun 2022 ini adalah menjadi harapan kita. Insya Allah bangsa Indonesia akan kembali pulih dari COVID-19 dan kita mulai beraktivitas dan mampu merencanakan apa yang kita rencanakan, yang terbaik tentunya impian yang akan kita wujudkan di tahun 2022 ini. Jadi banyak orang yang belum ada persiapan untuk masuk tahun 2022. Ya, tahun 2021 banyak kenangan, banyak
galau, banyak mungkin permasalahan yang belum terselesaikan. Nah, di tahun 2021 itu bisa menjadi pelajaran bagi kita di tahun 2022 ini. Tahun 2022 adalah tahun evaluasi kita akan hal-hal yang telah terjadi di tahun 2021. Makanya siapkan sasaran kita, target kita, tujuan kita, cita-cita kita, niat kita untuk bisa meraih menjadi pemenang di tahun 2022. Tentunya sebagai manusia tidak pernah menginginkan bahwa dia akan gagal di tahun 2021 dan akan terulang di tahun 2022, ataupun target-target yang belum tercapai di tahun 2021 dia akan mampu mendapatkan target-target di tahun 2022. Nah, ada beberapa tips yang sudah disampaikan lewat chatting kemarin, itu saya akan bacakan dari Pak Anwar Panjab, bahwa ada 3 yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemenang. Dia katakan bahwa yang pertama adalah niat dulu. Niat. Kalau tidak ada niat, maka tentunya tidak ada dasar kita untuk melangkah. Tujuan apa, cita-cita kita, visi apa ke depan. Nah, makanya Bapak Anwar Panjab memberikan solusi bahwa pertama harus ada niat. Memang benar para Facebooker semuanya bahwa niat ini paling penting. Bagaimana kalau kita mau sukses sementara kita tidak pernah ada niat sama sekali, ya. Jadi tidak ada niat sama sekali kita. Nah, makanya yang pertama itu adalah niat. Jadi betulkan niat kita, apa visi kita di tahun 2022. Niat itu misalnya di tahun 2022 ini, misalnya saya akan membuka kafe. Ya, kita lihat bahwa kafe-kafe sekarang sudah menjamur di mana-mana dan itu sangat mudah. Dari modal yang paling kecil itu orang bisa, yang penting sudah ada tempat, orang bisa membuka di mana saja, di rumahnya, di rumah temannya, di tempat sewa dan lain-lain. Dia sudah bisa melakukan membuka pekerjaan. Jadi misalnya Bapak Ibu, saya berniat untuk membuka kafe di tahun 2022. Nah, harus jelas Bapak Ibu, harus tertarget, harus punya sasaran yang jelas. Kafe seperti apa yang kita akan buka? Kafe apakah ada makanan di dalam? Apakah hanya minuman kopi atau ada jus dan lain-lain? Kalau ada misalnya kita akan buka dengan target yang besar, maka tentunya kita akan persiapkan tantangan kendalanya apa yang ada, yang harus kita persiapkan tentunya. Kalau kita hanya buka misalnya kafe kopi, misalnya kafe kopi kemudian ada kue-kue kecil, kue-kue kuliner, maka kita akan persiapkan seperti apa yang harus kita persiapkan untuk membuka kafe itu. Jadi niat itu bukan hanya sekedar saya membuka kafe, tetapi ada fokus ke arah mana, berapa biaya, target sasarannya seperti apa, di mana tempatnya, berapa modal yang akan kita perlukan untuk membuka kafe itu, ya. Jadi ada lebih spesifik lagi. Jadi kalau saya berniat untuk membuka kafe, maka pertama kafe itu jualannya apa, produknya apa dulu. Nah, kalau kita sudah tentukan produknya, baru kemudian kita berpikir tempatnya di mana, kemudian modalnya dari mana, sasarannya bagaimana, pemasarannya bagaimana, itu kita akan pasti otak kita akan bekerja. Yang penting sudah ada niat. Ya, sudah ada niat. Kalau tidak ada niat pasti tidak pernah akan jadi apa yang kita inginkan. Yakin Bapak Ibu, niat itu adalah bagaikan strom. Dia tidak nampak dalam tubuh kita. Dia tidak nampak, tetapi dia bisa nampak kalau kita ada aktivitas. Nah, dari niat inilah kita berawal. Nah, itulah solusi dari Pak Anwar. Pertama, harus kuatkan niat. Nah, memang benar, visi apa kita. Yang lain mungkin ada visi untuk target penjualan yang tadinya 100 menjadi 200 misalnya, atau ada target-target yang lain. Kalau saya sendiri setiap tahun itu punya target, makanya saya harus berkembang. Setiap orang itu harus berkembang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu harus ada target, harus ada sasaran, harus ada visi, sehingga betul-betul apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Nah, Bapak Ibu, saya punya target tahun ini. Saya punya target tahun ini. Saya lihat dulu kalau ada yang sudah masuk komentar. Ya. Oke, tahun ini saya punya target
harus menyelesaikan pembangunan sekolah MAK Madani. Karena saya punya ekspektasi yang besar bahwa saya ingin menjadikan sekolah MAK Madani itu adalah sekolah swasta yang unggul, yang betul-betul unggul, yang profesional dan berkarakter. Nah, ini mulai saya canangkan awal Januari ini itu harus ada persiapan-persiapan. Makanya saya punya target MAK Madani harus selesai pembangunannya di tahun 2022 dengan target-target yang sudah kami pikirkan. Kemudian profesionalnya itu kita akan masuk ke dalam bidang akademik, kemudian karakternya itu akan menjadi budaya sekolah. Jadi saya punya target MAK Madani ini akan menjadi 2022 itu mulai start dengan bagaimana unggul itu mulai diciptakan. Sekolahnya mulai dibikin bagus, kemudian guru-gurunya, siswa-siswanya, kemudian budayanya itu kami akan coba untuk merealisasikan. Jadi di MAK Madani saya punya target mereka harus punya karakter. Karakter apa? Ada 3 karakter yang saya punya keinginan besar. Yang pertama adalah karakter jujur, yang kedua adalah karakter disiplin, dan yang ketiga adalah kebersihan. Jadi kalau 3 karakter ini yang tahun 2022 kita sudah mulai, maka insya Allah MAK Madani itu akan dilirik oleh orang tua dan siswa-siswa yang lain. Saya punya target itu. Nah, itu target pembangunan fisik untuk bisnis. Kemudian kalau target pribadi, emosional, saya sudah mulai berniat bahwa saya selesai sholat, setiap selesai sholat saya selalu minta bahwa hilangkan amarah. Kalau amarah ini sangat merusak para Facebooker, makanya saya setiap hari selalu mendelete apa yang ada di otak saya yang membuat saya marah. Jadi saya sudah berniat semaksimal mungkin, sekuat tenaga agar tidak marah yang berlebihan. Jadi marah pada kondisi yang tepat. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata marah ini sangat merusak jiwa, sangat merusak batin, sangat merusak emosional, dan bahkan bisa merusak persahabatan kita saudara-saudara sekalian. Jadi secara emosional saya ingin meredam marah. Secara spiritual saya ingin memperbaiki sholat saya yang lebih baik lagi. Jadi itu target-target saya secara bisnis, secara emosional maupun secara spiritual. Itu saya punya tekad sendiri-sendiri. Jadi mungkin ini dari teman-teman ada yang sudah memberikan tanggapan, kami lihat. Ya, yang kedua oleh Pak Anwar yang sudah beliau katakan, dia berbagi itu, sebentar saya baca ya supaya lebih jelas. Pak Anwar kemudian niat doa. Iya betul. Setelah kita sudah berniat dengan sungguh-sungguh dan tetapkan visi kita akan menjadi apa kita, jadi pemenang seperti apa kita yang kita inginkan, dan lebih fokus lagi apa yang kita ingin mentargetkan itu, maka yang kedua menurut Pak Anwar Panjab adalah doa. Doa ini bisa di muka dan bisa di belakang. Jadi bagaimana orang mau sukses kalau dia saja dengan hubungan dengan Tuhan itu dia malas untuk berdoa. Berdoa saja tidak mau, apalagi untuk berusaha. Padahal doa itu adalah permintaan hubungan dia dengan Tuhan. Dia akan menghubungkan pikirannya, dia akan menghubungkan hatinya, dia akan menghubungkan spiritualnya kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa doa ini adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan-keinginan ini dia sampaikan di atas langit, dan insya Allah keinginan yang baik ini didengar oleh para malaikat dan dibawa dan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan niatnya itu. Jadi dia berdoa meminta kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah Maha penerima doanya. Bukankah dialah Allah yang Maha Kuasa? Kita tidak berhak apa-apa saudara-saudara sekalian.
Kita tidak punya kekuatan dan daya apapun selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap mengharap, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha Pemberi rezeki? Kalau kadang-kadang kita mau berpikir berusaha, kadang-kadang kita terpikir, modal dari mana saya bisa berusaha? Padahal di saat itulah kita sudah mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Bukankah Allah yang telah memberikan rezeki kepada setiap manusia yang terlahir ke dunia ini? Tidak ada satu yang terhamparkan, yang terlewat dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia harus menjemput rezeki yang Allah berikan itu. Oke? Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat penting. Kita memberikan, berharap kepada Allah agar dibukakan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kemudahan, agar dimudahkan segala niat yang kita inginkan, diberikan kelancaran segala niat yang telah kita camkan dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita sudah berdoa yang yakin kepada Allah bahwa Allah Maha mengatur segalanya, Dialah Allah yang Maha Pengasih, Dialah Allah yang Maha Penyayang, dan Dialah Allah yang mengabulkan doa-doa kepada hambanya yang meminta kepadanya, dan Dialah Allah yang memperbaiki nasib seseorang, karena hanya dengan dirinya sendirilah yang bisa memperbaiki nasib itu. Maka dengan doa menurut Pak Anwar Panawar, tips yang kedua, kita bisa mulai dengan usaha. Tips yang ketiga dari Pak Anwar. Nah, ini luar biasa. Pak Anwar sudah memberikan tips. Mari para Facebooker yang mendengar siaran langsung kita kali ini bisa membagi tips, karena dengan membagi tips sukses prestasi apa saja, bukan prestasi yang sangat luar biasa, tetapi prestasi-prestasi kecil yang sudah kita raih itu kita bisa berbagi, atau pemikiran-pemikiran yang baik itu kita bisa berbagi dengan para teman-teman yang ada mendengar siaran langsung, dan kita bisa berbagi link untuk siaran langsung kali ini. Jadi insya Allah yang mendengar ini akan mendapatkan tips dan diberikan kemudahan oleh Allah. Insya Allah Allah ridho, Allah berkahi siaran langsung ini, dan akan menjadi jalan kepada orang-orang yang mendengar tips ini. Insya Allah Allah akan buka jalan kemenangannya. Oke, jadi kita akan lihat lagi. Kemudian kami persilakan kepada yang lain-lain yang mau memberikan komentarnya, bagaimana tips ini untuk bisa berbagi. Karena kalau kita berbagi itu berarti kita mendapatkan pahala, dan sesungguhnya kita tidak pernah akan terjatuh dengan kebaikan-kebaikan kita itu sendiri. Jadi kadang-kadang misalnya Bapak Ibu, saya mengilustrasikan kalau ada orang yang punya resep cookies, resep makanan yang paling enak, itu dulu saya tahu itu sangat pelit sekali, botu, koncudu orang Manado bilang, itu dia tidak mau berbagi. Karena apa? Dalam pikirannya persaingan bisnis tidak bisa berbagi. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal kebaikan urusan spiritual, ketika kita berbagi tips agar makanan kita menjadi enak, makanan kita menjadi disukai oleh orang banyak, kemudian kita berbagi tips-tips itu, maka sesungguhnya Allah tidak pernah akan menurunkan derajat kita atau merugikan setelah kita berbagi tips itu. Tapi semakin banyak kita berbagi tips kebaikan, maka sesungguhnya usaha kita pun akan semakin laris manis. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Tapi kalau orang bolotu, koncudu, maka sesungguhnya Allah tentu akan memberi kutipan, dia ini koncudu. Allah tidak akan membuka. Coba kita lihat Bapak Ibu, berapa banyak tokoh yang ada di samping kiri samping kanan, sama-sama berjualan kue, sama-sama berjualan pakaian, tetapi Allah sudah mengatur rezeki mereka. Orang yang berbagi kebaikan tidak pernah akan merasa rugi. Orang yang berbagi kebaikan tidak pernah akan merasa menjadi saingan, tetapi dia akan merasa beruntung ketika dia berbagi kesuksesan dia kepada orang lain. Ayo kita berbagi, jangan kuncudu, jangan botu-botu. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang akan kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang mau nelpon langsung silakan bisa telepon langsung.
Nah, Bapak Ibu, kita lanjut sebelum ada komentar yang lain. Itu setelah kita sudah ada niat, kemudian niat itu dikuatkan dengan doa, karena menurut Ibu Ani Hafid bahwa doa, ucapan itu adalah doa. Jadi kita boleh berdoa dan kita boleh kuatkan dengan afirmasi. Misalnya Bapak Ibu, kita sudah berdoa, kemudian kita lihat di kaca, kemudian saya akan katakan, saya bisa mendirikan kafe. Saya pasti bisa mendirikan kafe. Nah, di saat itulah otak kita akan bekerja. Pikiran bawah sadar kita akan mendongkrak keinginan-keinginan kita dan akan melahirkan suatu gerakan-gerakan untuk menuju pada keinginan-keinginan yang besar itu. Nah, Bapak Ibu, itu ya, kita selalu berafirmasi karena kata-kata itu adalah doa. Jadi jangan pernah kita berkata-kata bahwa saya tidak sanggup, saya lemah, doi dari mana. Pada saat kita akan berpikir itu, maka di saat itulah kelemahan-kelemahan kita telah menyabotasi kesuksesan kemenangan kita di masa yang akan datang. Jadi jangan dulu berpikir kendala, tetapi bagaimana kita mulai dari awal. Bukankah seorang nenek yang naik di tangga 1000, apakah dia langsung terbang? Tidak. Apakah dia langsung lompat? Tidak, para Facebooker. Tetapi dia mulai dari tangga pertama, tangga yang paling gampang. Dia menaiki tangga satu persatu, pelan-pelan, sampailah di puncak tangga yang ke-1000. Nah, jangan sekali-kali kita mau berusaha langsung mau melompat tinggi. Jadi kita mulai dari apa yang kita mampu. Jadi seorang nenek umur 70-an tahun ke atas itu mampu menaiki tangga yang 1000 karena dia memulai dari anak tangga yang pertama. Apa yang dia bisa lakukan dan sekarang itu yang dia bisa lakukan. Jadi jangan tunda-tunda kalau kita sudah berpikir untuk membangun sesuatu, bisnis, merancang pekerjaan. Karena Bapak Ibu, untuk kita jangan tergantung untuk menjadi ASN atau menjadi karyawan-karyawan, tetapi kita harus mampu menciptakan bisnis-bisnis, apalagi di masa yang penuh dengan tantangan ini, COVID. Jadi banyak sekali bisnis yang kita bisa buka, Bapak Ibu. Jangan sama sekali tergantung dengan ASN, jangan sama sekali tergantung dengan karyawan menjadi karyawan-karyawati. Tetapi banyak usaha di samping kiri kanan kita, itu bisa kita memulai usaha-usaha sekecil apapun itu. Yang penting kita sudah mulai berusaha dan mendapatkan rezeki Allah yang halal dan berkah. Oke, jadi niat, kemudian kita doa itu adalah yang terbaik. Kemudian kita ucapkan, kita afirmasikan, kita ulang-ulang bahwa kita ingin mendirikan kafe misalnya, kita ingin membuat usaha apa saja, sehingga betul-betul akan tertanam dalam bawah sadar. Bapak Ibu, ini yang pernah saya lakukan, saya pernah lakukan. Jadi afirmasi ini dan kekuatan ini saya pernah lakukan. Jadi ketika saya punya keinginan, maka di saat itulah saya sudah mulai membuat afirmasi kecil. Kalau saya punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka saya mulai berafirmasi bahwa pasti saya akan dapat ini, asalkan itu kebaikan. Begitu juga Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu ketika saya punya pengalaman ingin menjadi anggota DPRD Kota Manado. Ketika saya pergi ke Tikala, saya olahraga, kemudian saya melihat ada orang-orang demo di kantor DPRD Kota Manado. Kemudian ternyata saya lihat ke dalam, ada buruh, asosiasi buruh yang lagi demo di muka kantor anggota DPRD. Kemudian yang menerima itu adalah Dr. Richard Suwalang yang sekarang wakil wali kota. Saya melihat bagaimana aspirasi itu mereka sampaikan, dan saya mendengar apa yang disampaikan, jawaban-jawaban dari Dr. Richard Suwalang itu. Kemudian saya mengatakan, insya Allah saya akan masuk ke kantor DPRD Kota Manado ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah gerakan itu, Allah bukakan jalan apa yang saya niatkan itu. Saya katakan dalam hati, dan betul-betul dengan sungguh-sungguh saya katakan, saya tunjuk
kantor DPRD, insya Allah saya akan duduk menjadi anggota DPRD seperti yang mereka duduk sekarang ini. Saya melihat Dr. Richard Sualang. Kemudian setiap kali saya olahraga di Trikala, saya menatap kantor DPRD dan saya selalu mengucapkan, insya Allah saya akan berada di kantor DPRD itu. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya. Allah tunjukkan jalan-jalan itu kepada kita. Nah, ketika itu pun hati tergerak dan berusaha, dan saya pasrahkan ini kepada Allah, dan saya katakan saya pasti bisa, dan alhamdulillah saya bisa menjadi anggota DPRD Kota Manado. Karena apa? Hanya dengan afirmasi keinginan saya melihat kantor DPRD dan melihat bagaimana seorang anggota DPRD menerima aspirasi daripada rakyatnya. Luar biasa Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami. Begitu juga saya ketika membangun klinik. Jauh sebelumnya, setelah saya menjadi dokter 2 tahun sebelum itu, saya sudah berangan-angan. Saya tidak PNS dan saya berangan-angan saya akan mendirikan klinik. Dan karena apa? Klinik adalah menjadi peluang bagi bisnis ke depan. Dan betul, ternyata klinik itu menjadi bisnis yang sangat luar biasa di era sekarang ini. Saya mendirikan klinik dengan sekuat tenaga bersama istri saya, Dr. Rini Rahmawati Kadir. Dia sangat menopang dengan keinginan-keinginan niat saya yang besar itu. Saya yakin kalau tanpa ada dorongan, tanpa ada dukungan dari seorang istri yang kuat mentalnya, pasti juga keinginan saya itu pasti banyak tantangan. Karena tantangan yang terbesar setelah diri saya itu adalah tantangan dari istri saya. Kalau dia sudah bilang bismillah, maka insya Allah pasti akan terwujud. Oke Bapak Ibu, begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lain. Saya selalu melihat semua itu berawal dari afirmasi saja, keinginan saya untuk melihat ke depan, dan keinginan-keinginan itu bagaimana Allah menjemput keinginan-keinginan itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu punya keinginan-keinginan, jangan punya keinginan yang negatif. Tetapi ketika melihat ada sesuatu yang besar dan Facebooker ingin berkehendak seperti itu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah pasti bisa seperti mereka. Saya katakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu afirmasi saya yang saya lakukan. Jadi banyak sekali. Jadi saya lihat belum ada komentar, dan ada yang sudah mendengar, silakan bagikan link ini kepada orang lain dan kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi tips agar kita bisa menjadi pemenang. Oke? Ya, oke. Ada juga yang masuk dengan pertanyaan dari Pak Rahman Junior. Apapun pekerjaan kita, tentunya kita harus mencintai pekerjaan itu. Benar Bapak Ibu, karena kalau kita bekerja tidak mencintai pekerjaan itu, maka tentunya kita akan pasti kehilangan semangat. Kita akan cuek, kita akan sembarangan bekerja, dan akhirnya kita akan dipecat oleh bos kita. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh untuk bekerja. Kita tidak mencintai pekerjaan kita. Makanya ketika ada orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, menurut Pak Syahlan, kita harus syukuri pekerjaan itu. Pekerjaan yang telah kita jalani sekarang, sambil melihat pekerjaan-pekerjaan yang baru misalnya, yang mempunyai peluang yang sangat besar di masa yang akan datang, atau bisa menjamin kelangsungan hidup kita, atau kita bisa kerja paruh waktu sambil kerja di tempat lain siang, dan bisa juga tempat yang lain untuk malam hari. Tapi Bapak Ibu, kita harus berani mencintai pekerjaan kita. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, pasti kita akan cuek, dan seperti yang saya katakan tadi, pasti kita akan dikeluarkan oleh bos kita. Oke, saya juga punya pengalaman di sini ketika
bagaimana saya bisa melewati ujian pada seorang dosen yang sangat ketat ujiannya. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya ingin berbagi ya, ini kisah saya, kisah nyata saya ketika saya kuliah dulu. Jadi di ilmu penyakit dalam itu luar biasa penyakitnya, ada ratusan penyakit yang harus kita hafal. Jadi ketika ada 12 orang yang berhasil untuk masuk ujian, termasuk saya 12 orang itu dari 20-an orang, dan karena saya memenuhi syarat ikut ujian dan kita cabut siapa dosen yang akan kita ujiankan itu. Dan saya ternyata mendapat dosen yang memang ujiannya sangat super ketat dan banyak sekali yang tumbang dengan dosen tersebut. Nah, ketika saya mendapatkan dosen itu, mereka menertawakan saya. Mereka bilang, walaupun kamu Anto bisa lolos ikut ujian, tetapi pasti tidak akan lulus. Karena apa? Memang benar, dosen itu banyak orang yang tumbang sebelum ujian. Bahkan sementara di tengah-tengah ujian pun banyak orang yang tumbang dengan dosen tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ketika itu, ketika ada orang-orang yang menertawakan saya, orang-orang yang mencibir saya, dan orang-orang yang meragukan kemampuan saya, ketika itu saya katakan dalam hati saya akan buktikan bahwa saya akan lulus ke dosen itu. Saya akan buktikan bahwa apa yang kalian cibirkan kepada saya itu tidak pernah akan terbukti. Saya harus kalahkan, saya harus lulus kepada dosen itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara Facebooker? Otak saya merangsang masuk ke dalam otak, kemudian dia keluarkan energi yang sangat dahsyat. Ketika saya berbicara saya akan lulus ke dosen tersebut, maka benar Allah menggerakkan saya. Dia membimbing saya belajar pagi siang malam, bahkan mimpi pun saya belajar, di dalam toilet pun saya belajar, sementara makan pun saya belajar. Dan saya dibimbing langsung juga dengan istri saya ketika itu masih koas. Jadi saya belajar sama-sama untuk bisa lolos, mengalahkan pendekar harus dengan pendekar pula. Nah, betul Bapak Ibu, ketika Allah membimbing saya membaca buku yang begitu banyak dan referensi yang biasa dosen pakai. Nah, ketika saya ujian, saya katakan dalam hati, apapun yang akan kau tanya ke saya, pasti saya akan jawab. Pasti saya akan jawab. Tanya ke saya, pasti saya akan jawab. Dalam hati, bukan bilang langsung. Ya, kalau bilang langsung dia pasti akan marah. Ya, dosen pasti akan marah. Tetapi kekuatan emosional saat itu saya sudah katakan bahwa apapun pertanyaan itu pasti saya akan mampu menjawab. Dan memang betul Bapak Ibu, ketika dia tanya mulai batch teaching, mulai ujian di depan pasien, pertanyaan-pertanyaan itu langsung dengan praktek saya melakukan dengan tenang, tidak ada gemetar sedikit pun, dan saya bisa menyerap apa yang menjadi keinginan dia. Dan akhirnya apa? Saya bisa lolos pada ujian di depan pasien, masuk pada ruangan yang berikut. Di satu ruangan inilah banyak yang tumbang karena ratusan penyakit, dan kita tidak tahu mana pertanyaan yang akan dosen berikan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia sudah berada dalam ruangan dosen itu, dan satu orang residen yang harus menjadi saksi atas ujian itu, agar betul-betul jawaban kita menjadi saksi itu, bahwa kita lulus bukan hanya sekedar diberikan begitu, tetapi betul-betul kita lulus itu berkat daripada usaha itu, berusaha kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mulai masuk dalam ruangan itu, saya katakan, saya akan mampu menjawab apa yang kau berikan. Saya pasti bisa menjawab, saya pasti bisa. Tanya saya, pasti saya akan jawab. Dan memang betul, saya kuatkan emosi saya bahwa saya akan jawab. Masuk dalam ruangan, saya pun santai dengan membawa buku yang tebalnya begini tinggi yang sudah saya baca. Nah, ketika dia mulai tanya satu persatu, alhamdulillah tidak ada gemetar sedikit pun. Saya menjawab dengan tenang,
dan dia menjawab dengan pertanyaan pamungkas dan penyakit yang sangat jarang ditemukan di rumah sakit, yaitu masalah hypertiroid. Nah, padahal hypertiroid ini saya sudah membacanya. Karena apa Bapak Ibu? Inilah pertanyaan yang telah Allah berikan kepada seorang dosen dan apa yang telah saya baca. Dan akhirnya T3, T4 sebagai jawaban, yang terakhir TF4 sebagai jawaban pemeriksaan laboratorium hypertiroid, dan dia mengatakan, "Selamat Suyanto, kamu lulus." Wah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sangat terharu dan saya bangga, berdiri bulu romaku, berdiri, dan ada saksi yang menyatakan bahwa saya lulus ke dosen itu. Dan inilah pembuktian saya. Berawal dari saya katakan, saya pasti lulus. Saya akan buktikan bahwa saya akan kalahkan seorang pendekar. Dan itu terbukti bahwa otak kita menyimpan itu. Dan itulah menjadi energi yang sangat dahsyat bagi saya. Alhamdulillah, orang menyanjung saya di rumah sakit, SBY Suyanto bin Yusuf lulus. Alhamdulillah. Dan saat itulah saya merasa senang, merasa dihargai dan diakui bahwa saya memang betul-betul lulus kepada dosen yang banyak sekali mahasiswa yang tumbang saat itu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Saya selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, saya baru 2 tahap ya. Jadi mulai niat, kemudian doa, dan afirmasi yang baru saya sampaikan tadi. Nah, ini bukan hanya pengalaman, bukan hanya buku bacaan yang saya baca, tetapi ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya yang saya sudah lewat mulai masa-masa sulit saat ujian di Fakultas Kedokteran Unsrat. Dan alhamdulillah saya selesai yang tadinya 2 tahun bisa selesai 1 tahun 6 bulan saja untuk di koas. Dan karena apa? Saya betul-betul fokus untuk belajar, karena dorongan saya, orang tua ayah saya sudah meninggal, makanya saya harus cepat-cepat menyelesaikan studi itu. Inilah energi dahsyat yang Allah berikan kepada saya. Ya Bapak Ibu, banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang secara tidak sadar bahwa itulah yang terjadi dan bisa kita bagikan kepada teman-teman di Facebooker kali ini. Jadi ini yang mungkin sudah jam 17.34 menit. Ya, kita lihat ada komentar. Terima kasih Bu Haja Irma Khaironi Abuju yang sudah memberikan komentar. Pak Anwar Panjab sudah memberikan komentar, dan terima kasih yang sudah membagikan link ini. Dan kita tidak lama lagi, mungkin 5 menit lagi kita akan tutup sharing ini, dan besok lagi insya Allah kita punya kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Masih belum Bapak Ibu, masih berproses untuk menjadi seorang pemenang. Kita masih butuh sharing dari teman-teman yang lain selain dari sharing pengalaman dari pribadi saya sendiri. Jadi ataupun ada pengalaman dari Bapak Ibu, saya tahu banyak sekali orang-orang hebat di sini yang bisa memberikan solusi bagaimana menjadi pemenang bersama di tahun 2022 ini. Oke. Saya sambil menunggu. Terima kasih Bu Haja Irma Khaironi Abuju. Insya Allah amin, sukses selalu ya. Insya Allah di tahun 2022 ini impian-impian yang terbaik dari Ibu Haja beserta Pak Kabalai bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Fazrul Syawi, aduh luar biasa, mohon maaf Pak Fazrul. Assalamualaikum, luar biasa acaranya Pak Dokter. Mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa mengundang beberapa pengusaha di Manado untuk share langsung di studio Pak Dokter. Ya, seperti podcast Facebook Dok. Bisa Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau telepon beberapa tokoh yang sukses, apakah itu ASN yang sukses ataupun pengusaha-pengusaha yang sukses. Saya bisa nelpon atau bisa datang langsung, bisa bercakap-cakap, atau saya bisa ke rumah beliau sambil membawa perlengkapan studio ini. Tapi insya Allah Pak Fazrul Sawi nanti kita akan kembangkan. Tadi saya berusaha untuk
mau telepon salah satu ASN yang sudah pada puncaknya di satu instansi. Jadi mohon maaf hari ini saya terlambat, seharusnya harus menggunakan waktu 1 jam. Nah, Bapak Ibu, ada Pak Fazlul, mohon maaf Pak Fazlul, kemarin pertanyaannya saya belum sempat jawab. Jadi mohon maaf. Ya, luar biasa Pak Fazlul ini, saya rasa, saya melihat pikirannya itu sama seperti saya, berkeinginan maju Pak, berkeinginan menjadi orang yang berprestasi, berkeinginan menjadi seorang pemenang, dan berkeinginan menjadi orang untuk berbagi ilmunya. Pak Syawi bertanya bagaimana prospek-prospek usaha untuk di tahun 2022 untuk kaum milenial. Jadi Bapak Ibu, untuk usaha-usaha seperti ini, Pak Fazlul, saya pernah mengikuti Pak training tingkat ASEAN di Bogor. Jadi ada 16 negara yang ikut. Saya beserta istri mengikuti satu training internasional. Jadi di Bogor waktu itu selama 4 hari. Jadi Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan Pak Fazlul bagaimana bisnis-bisnis ke depan. Semua apa saja Pak Fazlul, apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja, daripada kita hanya mimpi tetapi kita tidak pernah memulai sekarang ini. Di training itu Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman yang banyak. Bagaimana seorang coach itu memberikan kita, dia mengeluarkan semua peserta, padahal peserta ini tidak tahu ini tempatnya di mana. Dia memberikan bagaimana kita mendapatkan uang dengan potensi yang ada dalam diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, Bogor saya tidak tahu lokasinya seperti apa, tempatnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, kemudian disuruh bagaimana kita mendapatkan uang. Nah, mendapatkan uang bukankah ini mencari pekerjaan Bapak Ibu, dengan mengandalkan potensi yang telah kita miliki. Nah, pada saat itu luar biasa saya mencari ide bagaimana saya bisa mendapatkan uang, karena uang ini untuk didonasikan. Jadi kita dapatkan uang dengan potensi kita, kemudian uang itu bukan diambil tapi diberikan donasi kepada yang berhak untuk menerima. Nah, pada saat itu Bapak Facebooker bisa berpikir, saya dengan istri yang tidak tahu, kita beda grup, yang kita tidak tahu teman dengan teman, kemudian kita harus bekerja sama bagaimana mendapatkan uang. Atau kita bisa sendiri-sendiri bagaimana memanfaatkan potensi kita. Nah Bapak Ibu, saya memanfaatkan potensi dokter saya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Saya mencari tahu di mana puskesmas. Kemudian saya katakan saya dokter dan saya pinjam tensi. Tensi darah Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan, saya masuk di mall, kemudian saya mulai tensi darah. Berapapun yang mereka mau berikan ke saya, ada 200, ada 2000, ada yang 1000, berapa saja. Dengan cara itu saya masuk ke mall, saya masuk ke rumah makan, kemudian saya tawarkan, saya punya tensi untuk tensi darah, silakan Bapak Ibu mau menyumbang berapa ke saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dan saya mendapatkan uang. Dari uang itulah saya donasikan, dan alhamdulillah ini pelajaran yang berharga. Kenapa? Karena kita tidak tahu di situasi dan di tempat mana kita berada. Kita menggunakan potensi kita, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Ternyata Bapak Ibu, menghasilkan uang sebenarnya kalau kita tanpa pilih-pilih, kita bisa melakukan apa saja. Ya, teman-teman saya yang tidak punya tidak ada profesi, itu mereka menjadi apa? Jadi tukang lap mobil Pak, masuk ke tempat pemberhentian, kemudian hanya dengan modal tisu yang dia dapat dari rumah makan, kemudian dia ambil air aqua, kemudian dia cuci mobil depan kacanya, kemudian dia lap, dia mendapatkan uang. Jadi pada saat itu siapapun orang akan terangsang bagaimana dia mendapatkan uang. Tapi yang jelas niat dan doa kita itu yang paling utama menurut Pak Anwar. Ya, jadi saya sudah melewati proses ini, bagaimana saya mengalahkan dunia yang saya tidak mengetahui, dan dengan istri saya. Jadi menaklukkan, kita tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi kitalah yang mengendalikan keadaan itu. Bukan keadaan yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan keadaan. Bukan dunia yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan dunia itu.
Kalau dunia yang mengendalikan kita, kita tidak mampu dengan beratnya tantangan-tantangan ini. Tetapi ketika kita ingin mengendalikan dunia, maka dunia itu di bawah tekukan kita, Bapak Ibu. Oke, ini pelajaran yang sangat berharga di hari ini. Insya Allah kita bisa berbagi ke depan dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bu Irma, setiap hari jam berapa dok supaya siap? Insya Allah Bu Irma, nanti kita akan coba sore lagi ya, seperti jam-jam sekarang ini. Insya Allah tidak ada halangan. Kita akan sore lagi karena besok itu 3 hari. Selama 3 hari ini podcast dengan judul yang masih sama. Nanti berikut kita akan lebih fokus lagi. Kita lebih fokus lagi bagaimana mengembangkan usaha-usaha, bagaimana mengembangkan bisnis. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang baru mulai berbisnis, kita akan sama-sama memberikan solusi yang terbaik. Insya Allah kalau ada kendala-kendala mulai dari segala macam, itu bisa teratasi setelah kita mendengarkan siaran langsung dari Facebook ini. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita sampai berjumpa di besok hari. Insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rizky Amelia, Ibu Rizky, dokter ya, Dokter Rizky Amelian, podcast dok, terima kasih sudah menonton. Bisa berbagi dok, ini Dokter Rizky ini adalah salah satu dokter di klinik Madani dan suaminya sudah sukses menjadi seorang spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah, salam buat keluarga Amel. Insya Allah keluarga dalam lindungan dan selalu diberkahi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Waslul ya, terima kasih. Pak Anwar sudah memberikan komentar. Pak Rahman Junior, insya Allah terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.